Saudara, teka-teki kejanggalan dalam tragedi kematian Riko Sempurna Pasaribu terjawab. Sudah, Riko nyatanya adalah korban pembunuhan. Setelah 3 pekan dalam proses penyidikan, 3 orang akhirnya sudah ditetapkan jadi tersangka atas kematian Riko Sempurna Pasaribu, istri, anak, serta cucunya. Lalu, apa motif para tersangka tega menghabisi nyawa korban dan keluarganya? Polisi masih belum menyimpulkan. Untuk membuka lebih jelas kasus pembunuhan Sempurna Pasaribu dan keluarganya, polisi melakukan reka ulang pembunuhan di TKP atau Rumah Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe. Rekonstruksi dilakukan pada Jumat 19 Juli. Warga tampak ramai berkumpul memadati lokasi untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi yang menghadirkan para tersangka. Warga mengatakan ingin melihat langsung pelaku yang tega menghabisi korban dan keluarganya. Kejadian kebakaran kemarin. Oh, makanya kita rame-rame nunggu sini. Yang paling kasihan yang kecil, istrinya sama yang kecil itu. Kecil itu. Ya, saudara, 3 tersangka pembunuhan Sempurna Pasaribu sudah ditangkap polisi. Ini menjadi titik terang untuk mendalami motif pembunuhan wartawan di Karo. Adalah Rudi Apri Sembiring dan Yunus Saputra Tarigan yang menjalankan tugas sebagai eksekutor pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Sebagai eksekutor, keduanya menjalankan peran masing-masing. Rudi diketahui bertugas membeli bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan solar sebanyak 2 botol ukuran 1 liter air mineral, serta pengemudi motor untuk kedua tersangka menjalankan aksinya ke TKP. Sementara Yunus berperan menyiramkan BBM dan membakar rumah korban. Yunus dan Rudi menjalankan aksinya membakar rumah Sempurna Pasaribu atas perintah dari Bebas Ginting alias Bolang, saudara. Bebas Ginting ditetapkan jadi tersangka ketiga setelah 2 orang eksekutor sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Dan ternyata Bebas Ginting alias Bolang bukan sekali ini saja berurusan dengan hukum. Bebas Ginting diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan. Saudara, ketiga tersangka menjalani rekonstruksi pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu 17 Juli. Di lokasi pertama ini diawali dengan pertemuan ketiga pelaku. Mereka berdiskusi dan mempersiapkan rencana pembakaran rumah korban. Dalam adegan ini, ketiganya memeriksa media sosial korban. Dan Bebas Ginting juga menyuruh kedua eksekutor, Yunus Tarigan dan Rudi Sembiring, untuk memantau lokasi rumah Sempurna. Bebas Ginting juga memberikan uang sebesar Rp130.000 untuk membeli bensin. Ya, dan berikutnya saudara, kedua tersangka Rudi Sembiring dan Yunus Tarigan, mereka ulang adegan saat mereka membeli botol Pertalite dan botol solar serta pemantik api. Setelah membeli BBM yang digunakan untuk membakar rumah korban, kedua tersangka langsung menuju lokasi pencampuran, yakni di Sapo Bolang Gang Pendidikan. Total saudara, ketiga tersangka melakukan reka ulang di 6 titik lokasi. Ada 57 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, mulai dari perencanaan hingga proses eksekusi. Rekonstruksi dilakukan untuk memadukan apa yang dinyatakan para saksi, tersangka yang nantinya akan dicocokkan dengan bukti yang diperoleh di TKP. Sementara itu, tim kuasa hukum pelaku pembakaran rumah wartawan menyatakan ketiga pelaku tidak sengaja untuk menghabisi nyawa korban dan anggota keluarganya dan meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut. Pengacara mengatakan faktor sakit hati jadi alasan membakar rumah korban. Memperagakan kembali cara para tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi yang tujuannya adalah penyidik untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi dan untuk menguji kesesuaian keterangan atau saksi. Tidak ada niat klien kami sedikit pun untuk melakukan pembunuhan. Niatan klien kami hanya sebatas membakar warung, seperti memberikan pembelajaran kepada korban. Seperti itulah kira. Nah, pada saat
pemeriksaan pun pada saat mau dilakukannya pembakaran, perintah dari PG kepada eksekutor, kalau memang nanti ada orang di rumah, jangan bakar. Kalau memang nanti ada orang di dalam warung itu, jangan bakar. Tapi kalau tidak ada orang di dalam warung, bakar saja. Ya saudara, mari kita lihat kembali 27 Juni lalu saat kebakaran hebat membakar habis rumah wartawan Sempurna Pasaribu. Tak sempat selamatkan diri. Sempurna, istri, anak dan cucunya tewas dalam tragedi tersebut. Dari hasil otopsi oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, keempat korban mengalami kebakaran grade 6 maksud saya, dalam yang cukup parah kebakaran. Dari hasil otopsi ada gejala aliran nawas keempat korban, yang artinya korban masih hidup saat api membakar. Dan CCTV merekam aksi eksekutor pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Awalnya saudara, satu pelaku datang dengan sepeda motor, kemudian berjalan ke arah rumah korban sambil membawa sesuatu. Tak lama, rekan pelaku datang menyusul ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Usai api menyala, dua pelaku meninggalkan tempat kejadian sekitar pukul 3:17 pada Kamis 27 Juni. Setelah penyidikan kasus pembunuhan wartawan berjalan selama 3 pekan, polisi akhirnya menangkap 3 orang tersangka. 2 orang eksekutor, Rudi Apri Sembiring, Yunus Syahputra Tarigan, dan Bebas Ginting atau Bolang. Kasus kematian Sempurna Pasaribu menyita banyak perhatian. Dewan Pers sebelumnya telah mendesak Polri dan TNI untuk mengungkap secara adil kasus kematian Sempurna. Pilu ditinggalkan keluarga dengan cara yang mengenaskan. Anak korban Eva Meliani Pasaribu mencari keadilan. Mulai dari melaporkan kasus yang menimpa keluarganya ke Polda Sumatera Utara hingga melaporkan oknum TNI HB yang diduga terlibat dalam kematian keempat anggota keluarganya. Eva berkeliling melaporkan kecurigaan tersebut ke Puspom hingga ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Ditemani oleh LBH dan Komite Keselamatan Jurnalis, Eva Pasaribu membawa sejumlah dokumen dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran yang menewaskan keluarganya. Selain itu, anak korban juga membuat laporan ke kantor staf Presiden KSP dan Komnas HAM untuk ikut turun tangan menangani tragedi 27 Juni lalu. Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini, agar oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa, dan bila dia bersalah, beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Sementara itu, TNI Angkatan Darat memastikan telah menginterogasi Kopral 1 HB yang dilaporkan keluarga wartawan korban kebakaran di Karo, Sumatera Utara. Kadis Penadi Brigjen Kristome Sianturi menyebut dari hasil penelusuran sementara, Koptu HB mengaku tidak tahu soal insiden kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Kadis Penat meminta publik tak memberi kesimpulan terlebih dahulu bahwa benar ada keterlibatan Kopral 1 HB sebelum investigasi menyeluruh dilakukan. Tapi secara internal TNI AD begitu ada dugaan seperti itu, kita sudah meminta keterangan investigasi terhadap yang bersangkutan, minta keterangan. Nah, baru sebatas itu saja. Dan memang tidak ada yang bersangkutan tidak mengetahui tentang hal itu menurut pengakuannya. Oh, kemarin katanya ada screenshot chattingan. Nah, kita selidiki chattingannya. Apakah betul RHB? Apakah itu chattingan mengancam? Apa hanya biasa-biasa saja? Gitu ya. Terus misalnya siapa yang meminta untuk men-take down beritanya? Ya, 3 tersangka sudah ditangkap, tapi masih banyak tanda tanya yang perlu dijawab. Terutama terkait motif sebenarnya di balik teganya para tersangka membunuh Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Walau pihak kuasa hukum pelaku menjelaskan ketika tersangka tidak sengaja membunuh korban, pendalaman kasus dari pihak kepolisian patut kita nantikan.